sama aku Intan Mustika di Diari Mustika. Udah lama banget aku nggak bikin video, dan di video kali ini aku udah punya anak satu yang sudah besar. Udah berapa tahun dek? Udah mau 2 tahun. Bulan depan udah mau 2 tahun dan aku baru bikin video lagi. Oh my god. Jadi kali ini kita ketemu lagi dengan video baru dalam keadaan aku sudah hamil lagi, guys. Kakak udah mau punya adik gitu. Dan sekarang aku lagi nggak di Jakarta, aku ada di Jawa Tengah. Sekarang kita mau berangkat untuk periksa kehamilan. Ini jam berapa ya? Jam 7, jam 15. Ini jam 7:15. Kenapa kita berangkat pagi? Karena perbedaannya antara di sini dengan di Jakarta. Mungkin kalau dokter di Jakarta itu baru praktek paginya jam 9-an atau jam 10 gitu ya. Tapi kalau di sini bedanya, praktek paginya dokter itu dari jam 6 sampai jam 9. Jadi kita ini masih buru-buru banget ke sana karena khawatir bakalan rame atau kita bakalan dapat antrian yang lebih jauh lagi gitu. Ini sebenarnya kita udah kesiangan banget karena tadi nungguin anakku bangun dulu. Jadi ya udah, ini pertama kalinya aku periksa di sini di usia kandungan aku ke 6 bulan. Udah 6 bulan aja ya. Ya udah. Kalau gitu langsung aja kita lanjut perjalanannya dulu ya. Menuju ke klinik. Parkiran ternyata udah penuh banget. Kita beneran kesiangan, guys. Gimana nih? Wah, bakal lama banget sih kayaknya nungguin. Oke guys, bener dong, ternyata di dalam itu udah penuh banget orang. Jadi kayaknya emang bener-bener jam 6 itu udah start mereka praktek. Dan aku dapat nomor yang lumayan jauh banget gitu. Tadi kita udah nunggu di dalam dan rame banget. Ya walaupun kita menyendiri gitu, tapi tetap kayaknya nggak aman deh. Jadi kita memutuskan buat tunggu di mobil aja. Aku juga bawa si bocil satu ini. Oke, jadi kita udah selesai check up. Ini kita udah mau arah pulang. Lumayan lama banget tadi di dalam karena emang banyak banget antriannya. Kemudian aku nggak bisa videoin di dalam karena kita nggak boleh videoin apapun atau foto apapun di dalam, dan kita menghargai peraturannya. Jadi setelah aku periksa tadi di dalam, ada beberapa hal yang aku lakuin. Yang pertama itu aku periksa 2D USG, dan menurut aku USG di sana juga lumayan baik. Jadi untuk informasi, sebelumnya itu aku pernah pasang KB spiral IUD, dan kemudian aku hamil. Dan usia kandungan aku sekarang 6 bulan. Sampai terakhir aku periksa di Jakarta itu, si IUD ini belum kelihatan meskipun aku udah transvaginal. Nah tadi aku dicek lagi, baik itu secara lewat 2D biasa, lewat perut, transvaginal diperiksa juga, terus kemudian aku dicek VT, artinya maksudnya dicek dalam apakah ada benang di situ, tapi hasilnya nggak ada gitu. Sampai saat ini masih belum kelihatan dan ketahuan kira-kira apakah ada masih ada spiralnya atau enggak, apa mungkin udah keluar. Dan ketentuannya apakah nanti spiralnya masih ada atau enggak itu kelihatannya pada saat aku nanti melahirkan. Nah, untuk teman-teman yang punya pengalaman kayak aku mengenai spiral dan kemudian kalian hamil,
kehamilan spiral ini tidak terlalu berpengaruh kepada janin kita. Artinya janin kita nggak akan kenapa-napa di dalam, nggak akan mengganggu kehamilan kita, karena posisi IUD itu berada di luar plasenta. Jadi untuk teman-teman yang punya pengalaman yang sama, kalian tenang aja, nanti IUD tersebut akan keluar ketika kalian melahirkan. Nah, selain itu, selain permasalahan IUD, aku juga punya permasalahan dan keluhan yang lain. Salah satunya adalah aku suka sesak napas ketika hamil ini di beberapa waktu, dan gak tentu kondisinya itu kapan. Akhirnya tadi aku dicek laboratorium. Oh ya, cek lab ini itu sifatnya wajib untuk ibu hamil, untuk semua ibu hamil. Karena kebetulan aku belum pernah cek lab di kehamilan ini, makanya aku tadi cek lab, termasuk dalamnya itu cek HB, cek kalau kalian belum cek golongan darah, itu cek golongan darah juga, dan lengkap lah pokoknya. Sama satu lagi aku juga ada cek rekam jantung di situ untuk melihat kondisi jantung aku kira-kira kayak gimana, apakah keluhan sesak nafas ini berhubungan dengan jantung aku kayak gitu. Dan hasilnya tadi itu masih aman-aman aja, alhamdulillah masih di batas normal sesak aku kayak gitu. Oke, maaf banget aku lanjut di rumah karena kebetulan baterai aku habis. Nah, kita lanjut ya setelah tadi aku udah jelasin tentang pemeriksaan jantung aku yang baik-baik aja, alhamdulillah. Nah, lanjut ke pemeriksaan laboratorium. Untuk lebih lengkapnya aku udah pegang tadi hasilnya. Yang aku periksa itu ada beberapa hal. Di antaranya yang kayak sipilis, anti HIV, terus HB atau hemoglobin, terus protein, glukosa, pH, dan diabetes juga. Nah, dari hasil laboratorium itu yang tidak memenuhi syarat atau aku masih belum lengkap itu adalah HB aku, dimana normalnya HB itu berada di angka 12-18, sedangkan aku berada di angka 10, which is itu lumayan rendah banget. Nah, makanya dari hasil tersebut akhirnya aku diberikan obat yang bisa ngeboost HB aku supaya lebih tinggi lagi. Dan di bulan depan kemungkinan aku akan cek lagi HB aku melalui tes laboratorium lagi untuk memastikan apakah sudah naik, sudah normal atau belum, kayak gitu. Fungsi dari cek lab itu sebenarnya penting sih, karena nanti berkaitan dengan bagaimana cara kita melahirkan gitu. Ketika nanti misalnya ada kekurangan, bisa diperbaikin dari sekarang gitu. Contohnya itu kan bisa ngecek juga apakah darah kita tinggi atau enggak. Kalau darah tinggi itu kan agak riskan ya untuk kelahiran secara normal. Nah, itu bisa dikondisikan dari sekarang gitu, supaya gimana caranya bisa rendah lagi darahnya atau mungkin lebih normal lagi tubuhnya kayak gitu. Oke, kesimpulannya untuk hari ini aku lumayan puas banget untuk pemeriksaan kehamilan aku di Jawa Tengah ini dibandingkan di Jakarta. Mungkin dengan harga yang lebih murah juga pemeriksaannya dibandingkan di Jakarta, aku bisa dapat pelayanan yang bagus, dokter yang enak gitu. Mungkin kalau dokter itu tergantung dari pribadi masing-masing ya, cuma alhamdulillah aku dapat dokter yang enak dibandingkan dulu aku periksa di Jakarta. Dan nanti kedepannya aku akan update lagi kira-kira gimana keadaan spiral aku di bulan-bulan selanjutnya, di pemeriksaan selanjutnya. Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan aku akan share pengalaman aku tentang spiral ini ke kalian yang mungkin juga butuh tahu mengenai keadaan kalian yang hamil pada saat masih menggunakan IUD atau KB spiral ini. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih udah nonton. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang lagi hamil ataupun mau hamil gitu. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.